Bab 297 The Vampire Bat. Sayap mengembang, dan mereka jelas sangat besar. Namun, mereka tampaknya terbentuk dari kulit. Warna darah di matanya menjadi lebih intens, dan dua taring muncul di mulutnya. Bau darah tebal datang darinya. Di podium utama, tutor kekaisaran yang misterius yang duduk di sebelah Su Tianran tiba-tiba berseru, Ada apa, Imperial Tutor? Apakah Anda tertarik pada murid ini dari Sekte Clyriade? Su Tianran memperhatikan reaksinya, dan segera menanyainya. Tutor kekaisaran yang misterius berkata dengan jelas, jiwa bela dirinya seharusnya adalah kelelawar vampir. Yang mulia, silakan lihat. Tubuhnya telah dipengaruhi oleh jiwa bela dirinya, dan meskipun perubahan itu tampaknya tidak terlalu signifikan, itu sebenarnya agak luar biasa. Jika kita mengolahnya dengan baik, dia akan menjadi seseorang dengan potensi besar. Xiao Feng. Ketika dia mendengar panggilannya, seorang misterius tiba-tiba muncul dan berdiri diam di belakangnya. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah merah panjang. Sementara orang tidak bisa melihat wajahnya, tubuhnya jelas menggoda, karena semua lekuk tubuh femininnya ditampilkan dengan berani. Setelah kompetisi berakhir, bawalah murid Sekte Clyriade ini kepadaku, perintah Imperial Tutor. Ya, kata suara lembut dari dalam jubah merah. Dia mundur selangkah, dan menghilang seperti kepulan asap. Saat mereka mendiskusikan hal ini dengan intens, pertempuran di arena dimulai. Wang Donger membuat keputusan yang menentukan dalam menghadapi jiwa bela diri tipe terbang lawannya. Ini harus menjadi insinyur jiwa pertempuran jarak dekat. Dibandingkan dengan sayapnya yang seperti kulit hitam legam, sayap Radiant Butterfly Goddess-nya jauh lebih indah. Sayap biru tua Wang Donger terbuka, dan dengan jari-jari kakinya menyentuh tanah, dia meluncur ke lawannya. Keduanya terbang ke udara secara bersamaan saat mereka saling melingkari. Adler mengangkat tangannya. Di masing-masing tangannya, orang bisa melihat 5 kuku merah cerah. Setiap kuku tampak bersemangat dan sedikit basah, seolah darah akan mengalir keluar. Dia meraung dengan suara rendah, dan kecepatannya meningkat dengan cepat dalam waktu singkat. Di udara, dia bergegas menuju Wang Donger. 2 kuning, 2 ungu, dan 1 hitam. Ini adalah kombinasi cincin jiwa yang ideal untuk 5 cincin. Cincin jiwa ungu yang ketiga memancarkan cahaya yang kuat saat kekuatan jiwanya yang kuat dimaksimalkan. Namun, dalam hal cincin jiwa, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Wang Donger, apalagi dia. Di antara 6 cincin jiwa Wang Donger, 1 berwarna kuning, 2 berwarna ungu, dan 3 berwarna hitam. Ini lebih unggul dibandingkan dengan kombinasi cincin jiwa yang ideal. Pada saat ini, cincin jiwa keduanya mulai berkedip. Keduanya memilih metode pertempuran yang berbeda. Wang Donger menggunakan Light of the Butterfly Goddess-nya sebagai sejumlah besar cahaya keemasan membanjiri lawannya. Dia mencoba untuk memburunya dengan serangan ini. Namun, ukuran tubuh Adler meningkat secara eksponensial. Otot-ototnya mulai berdenyut dan tumbuh dengan cepat, dan seseorang dapat merasakan energi yang kuat datang dari tubuhnya. Dia mencoba untuk bergegas ke Wang Donger. Dia mengangkat cakarnya yang tajam ke udara. Orang bisa mendengar jeritan tajam. Dihadapkan dengan cahaya Dewi kupu-kupu Wang Donger, Adler menunjukkan kemampuan menghindar yang kuat. Seluruh tubuhnya seperti ikan di air. Dengan sepasang sayapnya, dia menghindar dengan cepat. Dia bisa terbang di hadapan banyak bola cahaya yang menghampiri tanpa terluka. Apakah ini kecepatan reaksi bawaan kelelawar? Ekolokasi. Wang Donger, seorang penerbang tinggi dari Akademi Shrek, dapat membuat penilaian yang akurat. Pada saat ini, ia menilai bahwa lawannya memiliki jiwa bela diri kelelawar yang jarang terlihat dan sulit dihadapi. Adler segera di depan Wang Donger. Dia mengulurkan tangan dengan cakarnya. Salah satu cakar diarahkan ke wajah Wang Donger, sementara yang lain membuat lurus untuk jantungnya. Mereka yang cukup dekat bisa melihat bahwa cakarnya memancarkan cahaya merah yang intens.
Seseorang bisa merasakan bau yang kuat dan berdarah dari aura yang tajam. Jika cakarnya mendarat, itu sudah cukup untuk merobek logam. Wang Donger, yang sangat dekat dengannya, bisa melihat bahwa cakar lawannya di kukunya berasal dari lengan jari yang sebenarnya dia pakai. Ini juga berarti bahwa lawannya menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat. Apakah Sekte Tang takut pertempuran jarak dekat? Wang Donger tidak mencoba menghindar. Dia menggunakan cahaya keemasan untuk melindungi tubuhnya saat dia mengiris dengan sayap kirinya. Sementara lengan Adler mungkin panjang, itu tidak bisa lebih lama dari sayap Wang Donger. Menghadapi sayap tajamnya, Adler meraung dengan suara rendah dan dia mencoba meraihnya dengan cakar kanannya. Peng! Itu adalah bentrokan langsung. Ini adalah hasil dari bentrokan antara dua objek yang sangat ulet. Keduanya bergetar sedikit di udara. Wang Donger tidak bergerak, tetapi Adler dikirim terbang sejauh 2 meter. Sementara dia mencoba mengendalikannya, semua orang bisa melihat bahwa dia akan dirugikan jika ada lebih banyak bentrokan seperti itu. Orang harus tahu bahwa dia sudah mencoba memaksimalkan kekuatannya sendiri dengan bantuan cincin jiwa ketiganya. Ini adalah perbedaan antara seorang kaisar jiwa dan raja jiwa. Selanjutnya, Wang Donger adalah kaisar jiwa yang berjiwa kembar. Jiwa bela dirinya yang kedua memberinya cincin jiwa tambahan. Dalam hal kekuatan-kekuatan jiwa, bahkan Bei Bei, yang peringkatnya lebih tinggi darinya, mungkin tidak sekuat itu. Dengan satu gerakan itu, dia bisa mengatasi serangan lawannya. Karena Wang Donger menggunakan salah satu sayap kupu-kupu, tubuhnya secara alami turun. Namun, dia mengepakkan sayap yang baru saja dia gunakan, dan sayapnya yang lain juga naik bersamanya. Orang bisa melihat bahwa sosok biru keemasan sedang melakukan pukulan hebat, menyelimuti Adler di dalamnya. Sayap seperti kelelawar di belakang Adler tiba-tiba terbuka. Sepasang cakar tajam langsung membentuk bayangan seperti cakar yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, lampu merah di cakarnya sedikit redup. Setelah itu, cahaya sepanjang 30 cm keluar dari masing-masing cakarnya saat mereka berselisih dengan sayap kupu-kupu Wang Donger yang terentang. Ledakan kecil terdengar tanpa henti di udara. Wang Donger adalah Dewi Kupu-Kupu Radiant yang menari. Sayapnya tidak hanya cepat, tetapi mereka juga bergerak dengan elegan. Setiap kali dia berselisih dengan Adler, dia bisa memaksanya kembali sedikit. Perlahan-lahan, dia mengejarnya. Jelas, dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk mendorongnya agar tunduk. Namun, Adler juga tidak lemah. Sementara dia tidak sekuat Wang Donger, dia memilih untuk berbenturan dengan wanita itu secara langsung. Dia terlihat sangat stabil. Saat dia mundur, dia tetap tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan atau kekalahan. Di zona istirahat Tang Sekte, Su Sanxi mengangguk dan berkata, orang ini dari Sekte Cleariade tidak buruk. Namun, dia harus punya rencana lain untuknya tanpa mengubah gaya bertarungnya. Huo Yuhao tersenyum, mengangguk dan berkata, ini akan tergantung pada Donger. Dengan pelajaran terakhirnya, dia menjadi jauh lebih berhati-hati sekarang. Penghalang pelindung di sekitar arena itu menyusahkan, tapi Huo Yuhao masih bisa mengatasinya. Jika Wang Donger dalam bahaya, dia akan segera bertindak, bahkan dengan risiko hukuman. Namun, ketika dia melihat kinerja Wang Donger yang sangat baik dalam 2 putaran terakhir, sebuah senyuman merayap di wajah Huo Yuhao. Donger benar. Sebelumnya, dia terlalu banyak menekan dirinya sendiri. Sekarang, bahkan ketika dia berpakaian sebagai seorang pria, dia menjadi lebih cantik. Di udara, mereka berdua terus bertarung tanpa menggunakan keterampilan jiwa. Yang mereka andalkan hanyalah kecepatan reaksi dan pengalaman pertempuran mereka. Lambat laun, mereka terbang semakin tinggi ke angkasa. Kerugian Adler menjadi semakin jelas. Ditekan oleh Wang Donger, dia merasa semakin sulit untuk menolak. Keterampilan jiwa ketiganya secara bertahap melemah. Pada saat ini, tiba-tiba, Adler menjerit menakutkan.
Cincin jiwa kedua di tubuhnya mulai bersinar terang. Wang Donger, yang berada di udara, membeku di hadapan pekikan lawannya. Keterampilan jiwa kedua, Terror Shriek. Adler tampaknya sudah lama menunggu kesempatan ini. Cincin jiwa keempatnya mulai bersinar, dan bayangan merah darah, yang menyerupai sosoknya hampir persis, muncul dari tubuhnya saat ia berlari menuju Wang Donger. Tubuh Wang Donger langsung mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Namun, sepertinya tidak mampu menolak sosok merah darah. Lampu merah darah menyala, dan sosok merah darah muncul di belakangnya. Namun, itu sudah mengambil bentuknya. Setelah itu, cincin jiwa pertama Adler mulai bersinar. Dia mulai berdecak aneh, membuat lebih banyak suara berderit. Bayangan berwarna darah yang terbang ke arah Wang Donger mulai naik ke langit. Kemudian, itu berubah menjadi bola lampu merah saat itu terbang ke arah Adler dan menghilang ke tubuhnya. Seketika, Adler terlihat jauh lebih kuat. Bahkan wajahnya yang pucat-pucat memerah. Seolah-olah dia telah makan semacam suplemen. Dengan satu gerakan, dia bisa menjaga sayap Wang Donger tidak mengepak. Dalam semua keseriusan, Wang Donger tidak pantas menerima pukulan itu. Dia telah menebak dengan tepat apa yang ditebak oleh Susan Shi. Namun, kemampuan Adler terlalu misterius. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba juga terlalu misterius. Tampaknya mampu mengatasi semua pertahanan dan secara instan, dia mampu merebutnya. Secara khusus, keterampilan jiwanya yang keempat dan pertama tampak bekerja bersama-sama. Pada saat ini, wajah Wang Donger tampak jauh lebih pucat. Dia merasakan kelemahan yang kuat. Namun, kekuatan Adler meningkat secara eksponensial. Mereka masih dikunci dalam pertempuran jarak dekat, tetapi meja telah berubah. Skill jiwa keempat Adler, Blood Shadow Puppet, dan skill soul pertamanya, Blood Sucking. Ini memang dua keterampilan jiwa yang terhubung. Kemampuan menghisap darahnya biasanya mengharuskannya berada di dekat lawannya, di mana ia bisa menggigit mereka dengan taringnya. Melakukan hal itu akan memungkinkan dia untuk menggunakan darah lawannya untuk mengisi kembali kekuatan dan kekuatan jiwanya sendiri. Ini adalah keterampilan jiwa bawaan dari kelelawar vampir. Terlepas dari apa jiwa binatang yang dia bunuh dengan kemampuan ini, dia hanya akan menerima keterampilan jiwa ini. Namun, wayang Blood Shadow-nya sangat kuat. Segala bentuk pertahanan energi tidak berguna melawan keterampilan jiwa ini. Itu hanya bisa diblokir oleh pertahanan fisik. Begitu seseorang menjadi target ini, sedikit esensi darah seseorang akan diekstraksi secara paksa. Melakukan hal itu akan membuat target menjadi sangat lemah. Namun, Adler kemudian dapat menggunakan keterampilan jiwa pertamanya untuk menyerap esensi ini dan mengisi kembali tubuhnya sendiri. Kombinasi ini ofensif, defensif, dan regeneratif pada saat yang sama. Ditambah dengan teror shriek-nya, ia mampu mengalahkan banyak lawan. Pada saat ini, Wang Donger juga menjadi korbannya. Untungnya, kultivasi Wang Donger lebih tinggi dari Adler. Jika itu lawan yang jauh lebih lemah, boneka Blood Shadow mungkin telah mengisapnya kering. Saat mereka bertarung, Wang Donger sudah benar-benar ditekan oleh lawannya. Namun, pergerakan rantai Adler belum berakhir. Setelah dia memukulnya kembali, sayapnya tiba-tiba membesar secara masif. Setelah itu, sinar lampu merah mulai muncul secara misterius di langit. Mereka menutupi area di mana dia dan Wang Donger sebelumnya bertarung. Semua sinar cahaya kemudian berubah menjadi bilah tajam saat mereka menebas Wang Donger. Empyrean Bloodnet, ini bukan keterampilan jiwa, melainkan serangan dari sepasang cakarnya. Cakar tajamnya adalah sepasang alat jiwa kelas 6. Clyriade Sekte jelas menginvestasikan banyak uang dalam persiapan untuk kompetisi ini. Lengan jari yang tajam disebut cuts berdarah. Dengan setiap serangan, itu akan mengeluarkan garis darah setajam silet yang setipis tali. Pada kenyataannya, itu adalah garis tembakan energi dari alat jiwa. Mereka memiliki kemampuan memotong yang sangat tinggi. Kemampuan ini mirip dengan meluncurkan serangan kedua dengan setiap serangan.
Dalam pertarungan jarak dekat, itu agak luar biasa. Yang lebih mengerikan lagi adalah kenyataan bahwa Bloody Chutes tidak terlihat. Mereka bisa tetap tidak jelas sampai tiba saatnya untuk mengungkapkannya. Mereka bisa tetap tersembunyi di udara yang baru saja mereka lewati. Ketika tiba waktunya, pengguna mereka kemudian bisa mengaktifkannya. Setelah diaktifkan, mereka akan bisa menyerang apapun dalam 10 meter. Ketika mereka menyerang, mereka bertepi dengan kemampuan ofensif yang kuat. Mereka menyerang secara acak, tetapi mereka tidak akan menyerang orang tersebut menggunakan chutes berdarah. Adler telah menempatkan ini di sekitar begitu lama, dan kekuatan Bloody Chutes dimaksimalkan pada saat ini. Baru kemudian ia menggunakan keterampilan jiwa ketiga ini untuk mengaktifkan alat jiwa yang sangat kuat ini. Tujuannya sederhana, dia menginginkan kemenangan yang cepat dan sederhana. Jika dia menggunakan chutes berdarah langsung, dia pasti akan membuat lebih banyak masalah untuk Wang Donger. Namun, dia tidak percaya diri mengalahkan seorang kaisar jiwa sebagai Raja Roh Belaka. Oleh karena itu, dia memilih untuk menunggu saat ini karena dia diam-diam menggunakan chutes berdarah untuk membentuk Bloodnet Empyrean. Dia diam-diam menunggu saat yang tepat, dan ketika tiba, dia mengaktifkannya. Sementara garis-garis darah akan menyerang secara acak, Wang Donger, yang dikelilingi oleh mereka, pasti akan terjerat dengan banyak garis berdarah dan disambar oleh mereka. Selama beberapa bisa mendarat padanya, dia akan bisa mengatasinya. Metode ini tidak hanya kejam, tetapi juga licik. Jika pertahanannya tidak mencukupi, ia akan dipotong menjadi daging cincang. Wajah pucat Wang Donger menunjukkan ekspresi dingin. Bahkan ketika dia didorong ke batasnya, dia tidak mengkhianati tanda panik. Cahaya menyala, dan dia menghilang dari tempatnya. Dia tiba-tiba pindah ke 10 meter jauhnya. Itu adalah keterampilan jiwa dari tulang kaki kirinya, pergeseran instan. Adler tercengang. Karena ada terlalu banyak tim di turnamen, Cleariade Sekte tidak menyadari bahwa Wang Donger telah menggunakan pergeseran instan sebelumnya. Efek area Empyrean Bloodnet hanya 10 meter. Bahkan jika Wang Donger tidak sepenuhnya melarikan diri dari itu, dia sudah meninggalkan bagian yang paling terkonsentrasi. Tidak hanya itu, tetapi tubuh Wang Donger mulai bersinar sekali lagi dengan cahaya, menghalangi beberapa garis berdarah. Penghalang jiwa pelindung. Ini adalah penghalang jiwa pelindung kelas 6. Adler kembali memfokuskan pandangannya. Dia sekali lagi menggunakan keterampilan jiwa keduanya, dan pekikan yang menakutkan bergema di udara. Dia bergegas menuju Wang Donger dengan kecepatan kilat. Kali ini, chutes berdarah tidak lagi disembunyikan. Cakar tajamnya memegang beberapa garis berdarah saat dia bergegas menuju Wang Donger. Penghalang jiwa pelindung muncul dan menghilang. Setelah itu memblokir garis berdarah, Wang Donger mengambilnya. Teror Shriek tidak lagi efektif untuknya. Cincin jiwanya yang keempat mulai bersinar. Keterampilan jiwa yang pernah menyebabkan Yu Chen begitu banyak rasa sakit muncul di langit sekali lagi. Bintang emas besar berujung 6 muncul di belakang Wang Donger. Seketika, cahaya keemasan menelan seluruh tubuhnya. Kemudian, itu membuat Adler terpukul. Arai heksagram dapat digunakan seperti ini. Adler tidak memikirkan ini, tetapi gerakannya juga cepat. Dia dengan cepat menarik sayap kelelawarnya, dan ketika gravitasi membuat tubuhnya jatuh, dia bisa menghindari pukulan ini. Wang Donger mengangkat tangan kanannya, dan api keemasan bersinar di dalamnya. Sayap kupu-kupu di belakang punggungnya juga mulai berubah. 2 sayap depan dan 2 sayap belakang mulai berdetak tanpa irama. Dia turun seolah sedang menari. Ini adalah teknik rahasia dari Tang Sek, Ghost Shadow membelah trek. Dia menggunakan keterampilan ini di udara. 2 sayap di belakang punggung dan kaki Wang Donger bersinar dengan cahaya putih. Ini membuatnya lebih cepat dari sebelumnya. Seketika, sekitar 18 Wang Donger muncul di langit. Mereka mengepung Adler. Sepasang sayapnya menyulap sinar cahaya yang kuat, yang ia kirimkan terbang ke arah lawannya. Bagaimana ini bisa terjadi?
Dia pasti tertabrak oleh boneka Blood Shadow saya. Setidaknya sepertiga dari esensi darahnya telah diserap oleh saya. Mengapa dia masih memiliki kekuatan jiwa yang kuat? Berapa banyak kekuatan jiwa yang dia miliki? Adler tertegun. Setelah serangkaian serangan, dia memang mampu menyerap esensi darah Wang Donger, dan dia merasa kekuatannya tumbuh. Namun, esensi darah di tubuhnya tampak tak terkendali. Itu berhenti memperbaharui dirinya. Ditambah dengan serangan balik yang kuat dari Wang Donger, dia dengan cepat merasakan ada sesuatu yang salah. Cincin jiwa kelimanya mulai bersinar ketika rencana Adler segera berubah. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Namun, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia harus memakainya sebanyak mungkin agar dia dapat menciptakan kesempatan bagi rekan satu timnya. Cincin jiwa kelimanya berwarna hitam. Itu adalah cincin jiwa 10.000 tahun, dan juga keterampilan jiwanya yang paling kuat. Cahaya berwarna darah melintas intens dari tubuhnya, dan dia mampu melepaskan lapisan cahaya berdarah yang intens. Dia berencana menggunakan kekuatan brutal untuk membuat Wang Donger mundur. Setelah itu, cahaya berdarah yang intens mulai naik dan terbakar. Semua orang bisa merasakan bahwa dia menggunakan serangannya yang paling kuat. Cincin jiwa kelima Wang Donger mulai bersinar juga. Tubuhnya menjadi sejelas kristal emas. Goddess of Light Possession bukan hanya skill jiwa yang bisa menahan banyak jenis elemen. Pada saat yang sama, itu akan sangat meningkatkan semua keterampilan jiwa tipe ringan Wang Donger. Arai heksagram selebar 5 meter muncul di belakang punggung Wang Donger. Bentrokan ini akan menentukan pemenang. Mereka bersaing dalam hal kekuatan fisik murni. Namun, pada saat ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya berdarah yang meningkat pesat di udara tiba-tiba berhenti. Kemudian, teriakan histeris muncul dari cahaya yang berdarah. Apa sebenarnya yang ada dalam darahmu? Suara Adler dipenuhi dengan teror. Dari cahaya yang berdarah, sinar cahaya keemasan melesat keluar. Seketika, mereka menerobos lingkungan mereka yang berwarna darah. Rasanya seperti matahari akan muncul dari cahaya berwarna darah. Sebuah cahaya yang kuat meledak dari pusat, dan cahaya berdarah di sekitarnya mulai hancur saat sinar emas menembus darah. Oh, tidak, Hakim, Douluo Unbreakable, berteriak. Tubuhnya menyala, dan dia langsung di udara. Lapisan cahaya putih menyelimuti tubuh Adler. Namun, sudah terlambat. Dia bisa memblokir serangan dari luar, tetapi bagaimana dia bisa memblokir serangan yang datang dari dalam? Sebuah ledakan mengerikan meledak di udara. Seketika, darah dan daging terbang kemana-mana, dan cahaya keemasan yang mencolok tetap di udara selama 4 hingga 5 detik sebelum perlahan-lahan memudar. Namun, Adler pergi tanpa jejak. Daging dan darahnya telah hancur di bawah cahaya keemasan. Kapten Sekte Clyriade yang duduk di zona istirahat tiba-tiba berdiri. Energi yang kuat bisa dirasakan dari tubuhnya. Tetapi di hadapan penghalang pelindung, dia tidak berdaya. Di udara, Wang Donger tampak tercengang. Dia tidak tahu mengapa Adler meledak. Ini semua terjadi terlalu cepat. Dia dengan cepat menarik serangannya. Cahaya keemasan berangsur-angsur memudar sampai berkurang menjadi beberapa motif emas. Setelah itu, menyebar ke segala arah, sebelum perlahan mengelilingi Wang Donger dan tiba-tiba melonjak ke arahnya. Ketika cahaya motes menyentuhnya, mereka perlahan menghilang satu persatu. Warna kembali ke wajah pucat Wang Donger saat mereka melakukannya. Ini, setiap orang yang melihat adegan ini kaget. Apa itu cahaya keemasan? Apa yang dilakukan Wang Donger? Dia benar-benar membuat lawannya meledak. Dia sepertinya tidak menggunakan skill jiwa yang kuat sebelumnya. Lawannya, rekan satu tim, dan bahkan kepemimpinan Kekaisaran Sun Moon yang menonton dari podium utama semuanya benar-benar terpana. Apa yang sudah terjadi? Mengapa Adler meledak? Apa yang ada dalam darahnya? Imperial Tutor bergumam pada dirinya sendiri. Bupati Pangeran, Su Tianran, mengerutkan kening dan berkata, bisakah darah orang ini menyerang?
Tutor kekaisaran menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ini bukan serangan dari darah. Sebaliknya, darahnya terlalu unik. Mungkin memiliki beberapa energi yang tidak bisa dimangsa oleh jiwa bela diri kelelawar vampir. Dengan kata lain, darahnya terlalu bergizi, yang menyebabkan tubuh yang menyerapnya meledak. Ini sepertinya bukan tipuan dari Sekte Tang. Adler mungkin mencerna darahnya dan kemudian mengalami semacam efek samping. Menarik, setelah kompetisi ini berakhir, saya ingin menangkap Wang Dong untuk melakukan penelitian. Mungkin saya akan membuat semacam penemuan. Ini memalukan bagi kelelawar pengisap darah kecil itu. Zheng Zan menatap Wang Donger dengan wajah hijau. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak peduli apa, kematian Adler ada hubungannya dengan dia. Monster apa yang ada di Sekte Tang? Mengapa orang mati setiap kali mereka berpartisipasi? Lawan mereka tidak lemah, tetapi mereka bahkan lebih kuat. Wang Dong sudah membunuh seseorang di 2 kompetisi. Apa jiwa kaisar? Putaran sudah berakhir. Sekte Tang menang. Diumumkan Zheng Zan. Dengan pengumumannya, penghalang pelindung di atas arena menghilang. Wang Donger merasa ada sesuatu yang salah. Sementara lawan ini memang membuat banyak masalah baginya, dia bukan orang yang haus darah dan dia tidak berencana membunuh lawannya. Namun, lawannya mati begitu saja. Mungkinkah karena dia menyedot darahku? Saat dia merenungkan pertanyaan ini, tiba-tiba terdengar teriakan tajam. Sebuah bayangan melesat ke arena seperti sambaran petir hitam. Sebuah cahaya hitam menyala, dan hampir seketika bayangan itu ada di depan Wang Donger. Sebuah tangan putih panjang tiba-tiba muncul, dan 5 cakar emas gelap panjang 30 cm melesat keluar saat mereka menebas kepala Wang Donger. Dengan pelajaran sebelumnya, Wang Donger menjadi jauh lebih terlindungi dari lawan-lawannya, terutama karena dia baru saja membunuh seseorang. Karenanya, dia tidak panik menghadapi serangan mendadak ini. Dengan Ghost Shadow Conflexing Track-nya, dia dengan cepat mundur di luar jangkauan. Lapisan cahaya putih bersinar, dan keduanya terpisah. Zheng Zan telah turun tangan. Douluo Unbreakable sudah mengendalikan emosinya. Sekarang, dalam menghadapi pelanggaran peraturan lainnya, ia menjadi marah. Cahaya putih susu muncul dan menyelimuti sosok hitam itu. Dengan suara yang dalam, dia berkata, Sekte Clyriade melanggar aturan dengan menyerang lawan mereka. Mereka kalah dalam babak ini. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya, dan energi yang kuat dan tak berbentuk mengirim orang berjubah hitam, Kapten Sekte Clyriade, terbang dari arena. Kapten Sekte Clyriade tidak berharap bahwa Zheng Zan tidak hanya akan menghalanginya, tetapi juga mendiskualifikasi dirinya. Saat dia mendarat di tanah, dia melompat kembali ke arena. Dia membunuh kakakku. Suara serak namun feminin bisa terdengar dari jubah hitam. Meskipun kedengarannya biasa saja, niat membunuh di dalamnya terlihat jelas. Seorang wanita. Kapten Sekte Clyriade sebenarnya seorang wanita. Jadi Adler adalah kakaknya. Ketika Zheng Zan mendengar kalimat ini, ekspresinya sedikit melunak ketika dia berkata, terlepas dari dasi Anda dengannya, kematiannya yang tidak disengaja tadi tidak dapat diurungkan. Namun, Anda mencoba untuk menyergap lawan Anda, dan karenanya, Anda didiskualifikasi. Jika Anda masih bisa ikut serta dalam putaran grup, Anda bisa bertarung. Dia membunuh saudaraku, kata Kapten Sekte Clyriade dengan dingin sekali lagi. Dengan itu, dia melompat keluar dari arena dan duduk di tempatnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Detang Sekte menang. Zheng Zan harus menjaga integritas perannya. Seperti ini, Wang Donger telah memenangkan 3 putaran. Selanjutnya, Kapten Sekte Clyriade dikalahkan begitu saja. Mata Wang Donger menyipit. Dia menatap kapten misterius itu, dan kemudian berkata kepada Zheng Zan, wasit, saya mengakui kekalahan di babak berikutnya. Sekte Tang akan mengirim orang lain ke atas. Setelah 2 putaran pertempuran, kekuatan jiwanya sangat habis.
Sementara dia telah memulihkan beberapa esensi darahnya, dia memutuskan untuk mengikuti rencana Huo Yuhao. Bagaimanapun, dia telah memenuhi perannya untuk kompetisi ini sejauh ini. Sekte Tang mengakui kekalahan dan ingin beralih. Bisakah pesaing berikutnya dari kedua tim maju? Zheng Zan mengumumkan setelah ia mengakui kekalahan Wang Donger. Xiao Xiao berjalan ke arena untuk menyambut Wang Donger. Dia memberinya acungan jempol dan tersenyum. Wang Donger berkata pelan, "Xiao Xiao, hati-hati. Dekliryade Sekte Misterius." Mereka menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat mereka untuk mendukung jiwa bela diri mereka, alih-alih menggunakan jiwa bela diri mereka untuk mendukung alat jiwa pertempuran jarak dekat mereka. "Mengerti," jawab Xiao Xiao pelan. Mata indahnya tidak menunjukkan apapun kecuali kepercayaan diri. Hingga saat ini, dia belum benar-benar berpartisipasi. Di turnamen sebelumnya, dia terlalu lemah dan berpikir bahwa dia tidak bisa berkontribusi cukup untuk timnya. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia dipenuhi dengan semangat juang. Di luar arena, Wang Donger langsung kembali ke sisi Huo Yuhao. Di satu tangan, dia memegang botol susu, dan dia memegang tangan kanan Huo Yuhao dengan tangan lainnya. Kekuatan Haodong mereka menyatu, dan dia memulai proses memulihkan kekuatan jiwanya secara bertahap. Kapten lawan bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Setelah itu, di babak grup, Anda harus berhati-hati terhadapnya, kata Huo Yuhao dengan suara rendah. Wang Donger mengerutkan kening dan berkata, "Ya, saya bisa merasakannya juga." Energinya menyerupai milik Adler, tetapi jauh lebih kuat. Jika saya tidak salah, dia harus menjadi seorang kaisar jiwa seperti saya. Dia jelas inti dari Sekte Clyriade. Sekarang, mereka satu orang turun. Bukankah dia ingin membunuhku? Bagaimana kalau saya mengalihkan perhatiannya di babak grup nanti, dan Anda semua menjaga anggota tim lainnya? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Ini adalah rencana yang bagus. Mari kita lihat apakah dia akan menyukainya." Wang Donger juga tersenyum, dan berkata, "Kamu sangat percaya padaku." Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Apakah kamu lupa? Kami dari Shrek. Apa moto kita? Tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki tingkat yang sama." Wang Donger berkata, senyumnya dipenuhi dengan kebanggaan. Huo Yuhao tidak menjawab. Dia berpikir dalam hatinya, juga, "Aku akan selalu berada di sisimu." Anggota ketiga Clyriade Sekte juga seorang gadis. Dibandingkan dengan dua sebelumnya, dia terlihat lebih normal. Wajahnya jernih, dan dia tampak prapuber. Ada pandangan polos tentang dia, namun dia memasang ekspresi berat di wajahnya. Dia sepertinya tidak terpengaruh oleh kematian Adler. "Laporkan namamu." Tang Sekte, Xiao Xiao. Clyriade Sekte, Qin Yuyue. Kedua pesaing mundur ke sudut masing-masing. The Unknowable Douluo tampaknya telah mendapatkan kembali kedinginannya saat dia membiarkan mereka berdua pergi ke sudut mereka. Mulai. Dengan pengumumannya, kedua belah pihak mulai bergerak. Xiao Xiao mengambil langkah kecil tapi ringan saat dia bergegas menuju lawannya. Dia tidak cepat atau lambat, tetapi sebaliknya, dia berjalan dengan kecepatan terkendali. Dia tampaknya tidak terburu-buru untuk melepaskan jiwa bela dirinya. Qin Yuyue mengangkat tangannya di depannya, dan ketika sinar cahaya melintas, sebuah senjata muncul di telapak tangannya. Itu adalah pisau memotong panjang, satu dengan pegangan panjang. Pisau itu panjangnya sekitar 3 meter, dan kepala pisau itu lebarnya sekitar 1 meter. Bagian belakang pisaunya lebar, dan bilahnya sangat tajam. Seluruh pisau mengeluarkan lapisan lampu hijau, dan itu tampak sangat tajam. Namun, itu dipegang oleh seorang gadis yang tidak lebih tinggi dari 1,6 meter. Sepertinya telapak tangan Qin Yuyue tidak cukup besar untuk membungkus gagang pisaunya sendiri. Cincin jiwa mulai muncul dari atas pisau panjang ini. Ada 5 cincin jiwa, 2 kuning, 2 ungu, dan 1 hitam.
Ini adalah kombinasi cincin jiwa yang ideal. Lebih jauh lagi, pisau panjang itu jelas bukan alat jiwa, tetapi sebaliknya, jiwa bela dirinya. Tidak peduli seberapa beratnya alat jiwa, ia akan selalu tidak menimbang apapun bagi tuan jiwanya. Tidak heran dia terlihat lemah, tetapi sebenarnya bisa menggunakan pisau besar ini. Jelas bahwa ketiga anggota sekte Clyriadae semuanya memiliki potensi pertempuran yang sangat besar. Sampai sekarang, mereka belum mengirim anggota tim 4 cincin, hanya semua Raja Roh. Kekuatan mereka secara keseluruhan sangat besar. Mereka tidak lebih lemah dari tim Sun Moon yang telah memberikan banyak tekanan pada tim Shrek di turnamen sebelumnya. Sangat sedikit orang dari Kekaisaran Sun Moon yang tahu banyak tentang sekte Clyriadae, apalagi tim dari negara lain. Tidak ada yang tahu bahwa sekte sekuat itu ada di Radiant City. Tidak ada pesaing yang bergerak dengan cepat, dan kecepatan pertempuran ini tidak seperti yang sebelumnya. Segera, mereka mencapai pusat arena. Ketika Qin Yuyue berjarak 20 meter dari Xiao Xiao, dia tiba-tiba berhenti. Dia membalikkan tubuhnya, dan pisau besar di tangannya menebas ke arah Xiao Xiao. Cincin jiwa pertama pada pisau mulai bersinar, dan sinar cahaya pisau hijau melesat saat memotong Xiao Xiao. Kegelapan muncul telah menyala di saat berikutnya. Kuali besar muncul di udara tanpa peringatan, menghalangi cahaya pisau. Dengan dering logam, lampu hijau menghilang, dan kuali berhenti bergerak. Di bawah kaki Xiao Xiao, kombinasi ideal 5 cincin jiwa juga meningkat. Tri-Life Soul Cruise Cauldron. Ketika Xiao Xiao melepaskan jiwanya sendiri, Hakim Zheng Zhan berpikir, kedua gadis ini sangat aneh. Satu memegang pisau besar, dan lainnya kuali besar. Ini akan menarik. Dengan tebasan pertamanya diblokir, Qin Yuyue mencoba memotong lagi. Cincin jiwanya yang pertama bersinar, tetapi kali ini, cahaya bilahnya hanya mengukir garis soliter di tanah. Xiao Xiao menarik kembali Tri-Life Soul Cruise Cauldron miliknya. Dia mempercepat langkahnya saat dia bergegas menuju lawannya. Dalam hal jiwa bela diri, Xiao Xiao tampaknya menjadi master jiwa tipe kontrol, atau mungkin master jiwa tipe kontrol pertahanan. Flut pemujaan Nine Phoenix-nya menambahkan 1 cincin jiwa, sementara Tri-Life Soul Cruise Cauldron-nya bagus dalam hal kontrol dan pertahanan. Jika dia ingin mengalahkan lawannya, dia harus dekat dengannya. Lampu pedang hijau segera di depan Xiao Xiao. The Tri-Life Soul Cruise Cauldron secara alami muncul sekali lagi saat bergerak untuk memblokir cahaya bilah hijau. Namun, cahaya bilah memutar dan membuat garis lain di tanah. Itu benar-benar menghindari kuali saat diiris ke arah Xiao Xiao. Tri-Life Xiao Xiao, Soul Cruise Cauldron bergerak pada saat itu juga, menyentuh tanah dengan salah satu kakinya. Saat lampu pedang berubah arah, Tri-Life Soul Cruise Cauldron juga berputar pada kaki itu dan mengenai lampu pedang hijau, menghancurkannya. Dalam pertukaran singkat ini, kedua belah pihak mampu menunjukkan kendali mereka atas jiwa bela diri mereka. Para penonton yang jauh tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi mereka yang lebih dekat tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Keduanya sangat kuat. Sentimen ini dibagikan oleh semua orang yang menonton pertandingan ini.